Anda sudah lihat momen penting yang menjadi dasar dari dialog kami malam hari ini, tapi sebelumnya saya punya pantun yang akan saya bacakan untuk Anda. Burung nuri burung dara, terbang tinggi di atas awan. Selamat Idul Fitri wahai saudara, semoga silaturahmi dapat kita tingkatkan. Kalau saya harus baca contekan, tapi yang di samping saya nggak perlu baca contekan. Saya sengaja siapkan pantun untuk bisa menyambut kehadiran dari Ustadz Taifukur Rahman ataupun juga Ustadz Pantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana lebarannya Pak Ustadz? Alhamdulillah barokah karena betul-betul paling enak makan sop jamur sebelum makan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita pada mau panjang umur, yuk jalin terus silaturahim. Cakep. Pokoknya Ustadz Taifukur Rahman. Nah, selain ke Ustadz Pantun yang bersama kita nanti Ustadz bisa berikan pandangan, bisa berikan juga tausiah kepada masyarakat bagaimana kemudian pentingnya silaturahmi sebagai salah satu hal penting untuk mempererat hubungan ukhuwah Islamiyah, hubungan antara sama umat muslim juga di momen lebaran ini Pak Ustadz. Tapi juga kita tidak hanya menyoroti dari sudut tersebut, tapi juga dari sudut ataupun juga kacamata politik. Sudah hadir pengamat politik Mas Agung Baskoro yang juga nanti mungkin akan menerka, juga bisa memprediksi kira-kira kapan Pak Prabowo bertemu dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agung, kita ganggu momen lebarannya nggak apa-apa ya? Aman. Nah, ini yang menarik kalau biasanya yang datang ke ruangan apakah Bank Indonesia malam ini adalah tokoh-tokoh politik ataupun juga mungkin pemuka agama seperti Pak Ustadz, tapi ini spesial. Di momen spesial ini juga saya punya tamu yang spesial yang nanti kita akan tunggu juga apa pandangannya dari seorang komika, Bang Jui Purwoto. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jui. Bisa saya berdiri, sekarang saya duduk ya. Bukan stand up comedy lagi namanya. Bukan, ya kan? Sit down comedy. Baik, nah ini juga di luar ataupun juga secara daring sudah terhubung kita dengan juru bicara dari Pak Prabowo Subianto, ada Bang Dhanil Ansar Simanjuntak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dhanil, selamat malam. Waalaikumsalam Mbak Putri, Assalamualaikum semuanya juga. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin, Bang Dhanil. Dan juga nanti akan bergabung juga mewakili PDI Perjuangan yaitu ada Mas Aryo Seno Bagaskoro. Tapi sepertinya masih belum terhubung hingga saat ini. Ah, sepertinya sudah. Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aryo Seno, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin, Mas Seno. Baik, kita akan mulai dari Bang Dhanil, mungkin bisa cerita. Ini kan yang kita tahu Pak Rosan sudah datang ke acara open house Ibu Megawati. Yang pasti memang kami pahami dari sudut normatifnya adalah datang bersilaturahmi. Tapi ada nggak sebenarnya pesan-pesan yang dibawa oleh Pak Rosan ini ketika bertemu dengan Ibu Megawati? Tentunya pesannya dari Pak Prabowo. Pak Dhanil silakan. Iya Mbak Putri, sepanjang sepengetahuan kami ya Mas Rosan adalah sahabat baik dengan Bu Puan Maharani. Artinya beliau banyak juga berkomunikasi dan berdiskusi dengan Mbak Puan. Jadi apalagi juga kemudian Bu Megawati adalah tokoh bangsa. Jadi hal yang wajar kalau kemudian pada momentum Lebaran berkunjung ke Ibu Megawati. Secara spesifik saya tidak bisa menjelaskan juga apakah ada tugas khusus yang bisa dilakukan oleh Pak Rosan, tapi apa yang silaturahim yang dilakukan oleh Pak Rosan tentu adalah bagian dari frame penting atau bingkai penting dari visi politik. Bang Dhanil, mohon maaf, sepertinya suaranya terputus, kami tidak bisa mendengar tiba-tiba. Bang Dhanil, mohon maaf, kita perbaiki terlebih dahulu audionya, tapi sambil kita menunggu untuk terhubung kembali dengan Bang Dhanil. Mas Seno. Oh, Bang Dhanil, maaf, kita akan coba lagi hubungi Bang Dhanil. Sepertinya terpencet tombol mute-nya, mungkin bisa dinyalakan kembali. Semangat, mungkin. Ya, Bang Dhanil. Halo. Baik. Ya, Bang Dhanil, silakan dilanjutkan. Tadi sempat terputus. Tadi terakhir adalah Bang Dhanil mengatakan tidak tahu apakah kemudian ada pesan-pesan khusus yang disampaikan oleh Pak Rosan dalam kehadirannya tadi. Halo. Ya, Bang Dhanil. Halo. Bang Dhanil. Halo. Bang Dhanil, langsung saja, silakan dilanjutkan Bang Dhanil, kami sudah bisa mendengar sekarang. Oke, saya bisa dengar, saya bisa dengar. Ya, saya bisa mendengar, halo, kami Mbak bisa Putri. mendengar. Baik, silakan Bang Dhanil. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Pak Rosan tentu adalah tadi seperti Mbak Putri sampaikan, adalah upaya silaturahim
pada momentum Lebaran. Apalagi memang Pak Rosan kan punya hubungan baik bersahabat dengan Mbak Puan, juga kemudian biasa berkomunikasi dengan Ibu Megawati. Kalau kemudian beliau bersilaturahim, kemudian datang ke kediaman Ibu Megawati, itu hal yang mafhum momentum hari raya ini. Kemudian kedua, secara spesifik apakah ada agenda politik yang dititipkan oleh Pak Prabowo terkait dengan kedatangan Pak Rosan secara spesifik, agaknya Pak Rosan paham betul bahwasannya visi politik Pak Prabowo itu saya sering sebutnya adalah politik rekonsiliatif atau politik yang mempersatukan. Artinya kami semuanya memang diminta oleh Pak Prabowo itu membawa nilai-nilai politik rekonsiliatif itu atau politik mempersatukan itu. Oleh sebab itulah inisiasi silaturahim tentu dilakukan semua elit dalam rangka itu tadi mempersatukan. Kemudian yang kedua, Pak Prabowo juga sudah bahkan sebelum Pilpres sudah memang berencana ingin bersilaturahim, berdiskusi dengan Ibu Megawati. Apalagi ini momentum pasca Pilpres juga beliau juga berulang kali menyampaikan niatan untuk bersilaturahim dengan Ibu Megawati. Nah, tapi kan secara politik memang sudah ada komunikasi politik antara Pak Sufmi Dasko sebagai Ketua Harian DPP Gerindra dengan Ibu Puan Maharani. Itu sebutlah itu pembicaraan awal, pembicaraan politik awal untuk membangun komunikasi dan silaturahim politik yang lebih panjang terkait dengan kerjasama politik yang ingin dibangun antara Pak Prabowo, Bu Megawati dalam hal ini dengan PDIP. Tapi yang perlu dimaknai adalah konteks Pak Prabowo adalah bagaimana menjaga ada kesepahaman antara tokoh-tokoh bangsa terkait agenda Indonesia 5 tahun ke depan. Apakah kemudian nanti PDIP atau Ibu Megawati memutuskan bergabung bersama dengan pemerintah atau berada di luar pemerintahan, itu adalah hal yang berbeda. Ya, Bang Seno, nanti bisa juga mungkin bercerita Mas Seno, karena banyak yang memprediksi wah kalau sudah Pak Rosan datang seperti ini open house Ibu Megawati sampai 2 kali. Artinya sudah nggak lama lagi dong kita bisa melihat pertemuan itu, pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega, Mas Seno. Ya, saya rasa hari ini pertemuan kemarin kan dilakukan dari momentum Lebaran yang terjadi. Tetapi dalam konteks pertemuan dengan Pak Prabowo tentu semuanya sedang mencari momentum Pranoto Mongso, pewayahan waktu yang tepat untuk bertemu dengan kondisi yang sebaik-baiknya. Karena apa? Hari ini kami sedang melakukan upaya secara konstitusional di Mahkamah Konstitusi melalui PHPU perkara pemilu presiden. Oleh karena itu, kemarin juga Ibu Megawati Soekarno Putri sudah memberikan satu tulisan sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan terkait jalannya persidangan di Mahkamah Konstitusi. Dan di situ tercatat berbagai macam pemikiran kritis Bu Mega tentang apa yang dipandang beliau dan dihayati beliau dari proses mekanisme di MK yang sedang terjadi. Oleh karena itu, sembari menunggu putusan MK keluar, tentunya kita harus bersabar. Nanti kemudian berdasarkan itu akan menjadi salah satu basis pengambilan keputusan terkait pertemuan-pertemuan lanjutan dengan pihak-pihak terkait. Tapi secara rutin dan periodik memang Bu Mega kan melakukan berbagai pertemuan dengan tokoh-tokoh dan para pakar. Termasuk di dalamnya ada Pak Mahfud MD dengan para pakar-pakar dan akademisi, itu dilakukan secara periodik. Sehingga saya rasa pertemuan-pertemuan dengan para tokoh dan elit politik itu adalah satu hal yang penting dalam strategi silaturahim kebangsaan yang terus dilakukan oleh para tokoh-tokoh bangsa. Jadi pertemuan dengan Pak Prabowo saya rasa nanti setelah sidang MK selesai kita akan bisa membicarakan lagi terkait hal itu.
Mas Agung, artinya kalau kemarin kan banyak yang bilang, wah jangan-jangan nanti Idul Fitri di momen ketemuannya silaturahminya Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Artinya sudah lewat 2 hari Lebaran, kalau Mas Seno seperti atau yang kita simpulkan dari yang Mas Seno katakan, setelah kemudian sidang MK selesai, keluar putusan MK 22 April, baru mungkin kemungkinan itu ada, Mas Agung? Iya, saya melihatnya pertama ini memang secara teknis historis sebenarnya Pak Rosan dengan Ibu Mega ini mewarisi tradisi baik ya, silaturahim. Sekaligus juga jas merah kalau bahasa Mas Seno itu. Jangan sekali-kali melupakan sejarah karena ada nama halal bihalal dalam tradisi keindonesiaan kita. Jadi ketika Bang Rosan silaturahim disambut dengan Ibu Mega, saya kira ini kode positif, alarm yang baik bagi stabilitas politik nasional bahwa baik dari kubu 03 maupun dari kubu 02 itu sudah ada komunikasi politik yang dijalin, yang dibingkai agar apa? Agar ke depan pembangunan bangsa kita semakin lebih baik. Yang kedua, secara politis memang susah untuk tidak mengaitkan silaturahim ini dengan momen di mana kubu 02 berusaha membuka ruang seluas-luasnya dari segala penjuru untuk menjalin komunikasi dengan kubu 03. Karena suka atau tidak, PDIP ini kan sebenarnya masih di dalam kabinetnya Pak Jokowi. Suka atau tidak, PDIP ini masih menjadi penopang kekuasaannya Presiden Jokowi bersama Ma'ruf Amin. Kenapa nggak dilanjutkan bersama Prabowo Gibran? Karena baik Prabowo dengan Mas Gibran ini kan dalam tanda petik punya kedekatan ya, walaupun memang dalam konteks Mas Gibran nggak deket-deket amat sekarang. Tapi dalam konteks Pak Prabowo, relasi dengan Ibu Mega ini sangat hangat, sangat dekat, sangat dalam ya. Sejak 98, kemudian 2009, hingga sekarang saya kira tidak ada masalah antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Nah yang ketiga, secara sosiologis saya melihat bahwa ini pesan yang baik kepada publik. Bahwa elit-elit bangsa kita memang sejauh ini cukup bijak ya menyikapi kompetisi, bahwa setelah Pilpres ada yang menang, ada yang kalah, setelah Pilpres ada yang bersengketa di MK, dan itu semua wajar dalam konteks elektoral politik, sehingga ini pesan yang positif, hal yang baik, yang saya kira ke depan perlu terus ditradisikan, bahwa setelah kompetisi selesai kita harus kembali bersama, kembali guyup sebagai sesama anak bangsa. Saya kira 3 hal itu yang menjadi kerangka penting untuk membaca arahan pertemuan antara Bang Rosan dengan Ibu Megawati. Dan saya kira mungkin setelah putusan MK keluar, sepertinya pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo tinggal menghitung hari, seperti itu Mbak Putri. Oke, saya yakin pasti Bang Jui punya pandangan dari sudut pandang yang berbeda nih. Kalau dua tokoh ini ketemu, mewakili masyarakat juga gimana, apa dinantikan, tapi nanti Bang Jui, kita juga akan mendengarkan bagaimana Pak Ustadz ini mendalami makna silaturahmi di momen Lebaran ini setelah jeda berikut ini. Pak Rosan datang ke kediaman Bu Mega pada saat open house 2 kali. Demikian juga Pak Prabowo yang datang ke Pak Jokowi juga 2 kali. Ini sebenarnya ada makna apa ya? Apakah memang sedang merencanakan pertemuan, yaitu tokoh dari Partai Gerindra yang juga menjadi presiden terpilih Prabowo Subianto dengan tokoh yang luar biasa, ketum dari PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri. Apa sih yang ada di benak masyarakat? Kan dinanti-nantikan Bang Jui. Kalau 2 tokoh ini ketemu, Bu Mega dan Pak Prabowo, Bang Jui. Kalau tadi kata Mas Agung itu kan kita dapat manfaatnya ya kalau lihat dari hal seperti ini kan, silaturahmi, kemarin kita versus-versusan gitu, sekarang kan election is over, udah selesai, apalagi momennya pas banget. Tapi Mbak kalau di sosmed tidak. Kayak gimana di sosmed? Di sosial media tuh kan kita mengenal ada, tadi saya udah cerita tuh sama Mas Agung tuh, ada TikTok, pokoknya levelnya gini menurut saya nih ya, paling tinggi tuh Twitter. Ini level intelektualitas orang pengguna Twitter tuh dalam hal objektivitas ya. Jadi kalau ada debat di sana selalu mengacu pada objektivitas. Oke, kenapa? Karena Twitter tingkat literasinya tinggi. Karena kita mau nge-tweet harus mikir dulu kan, ngetik kan. Gitu. Kalimat yang bermain di situ. Nah, yang kedua itu Instagram. Ada gambar, ada tulisan. Nah, yang paling bawah TikTok, Mbak. Soalnya? Karena TikTok pure gambar. Pure gambar. Jadi orang pengguna TikTok tuh apa ya, kalau debat memang gontok-gontokan gitu Mbak. Ini contoh nih misalnya yang tadi ada fenomena seperti ini. Ini salah satu contoh nih, bukan saya yang posting ya. Bukan saya yang posting. Mungkin ada yang bilang, tapi pada umumnya sih bilang seperti itu. Oh meskipun 02 menang, tapi kan legislatif PDIP banyak. Gitu. Jadi gimana biar nanti ke depannya selamat, ada yang bilang ingin mengurangi oposisi. Gitu, jadi gimana itu Pak Ustadz ya, kalau ada silaturahmi, ada udang di balik batu, apakah itu
bisa dibilang silaturahmi ini mohon maaf. Gak enak udah di balik batu, udang di balik rempeyek enak, di balik batu gak enak. Di balik batu gak enak. Itu tuh yang saya mau tanyakan Pak Ustaz. Jadi pertama bahasa agama sejak 14 abad tahun yang lalu sampai Rasul menyebutkan al-jama'ah rahmatun wal furqa azabun. Adapun kebersamaan, betul, pengundang kasih sayangnya Allah, pengundang rahmat Allah, pengundang kesuksesan. Wal furqa sedangkan perpecahan, azabun pengundang malapetakannya. Ya mudah-mudahan dengan momen Syawal ya atau Idul Fitri ini, kalau bahasa pantun saya, makan lesehan ke Margonda, naik kendaraan pada pukul 3. Mungkin kemarin pilihan kita pada berbeda, sekarang tetap persaudaraan harus tetap terjaga. Oke, cakep. Saya juga punya Pak Ustadz. Ke Baghdad membeli bayam. Cakep. Ada Pak Ustadz jadi adem. Saya mikirnya dari tadi tuh Mbak. Baru dapat di sini nih. Oke, tapi menarik tadi yang Bang Juwe katakan, jangan-jangan ada udang di balik batu di silaturahmi. Ini bisa ditanya ke Bang Daniel nih kayak Bang gini. Daniel, Bang Seno juga boleh. Boleh. Silakan Bang Daniel, gimana Bang Daniel tadi menanggapi ini disampaikan oleh Bang Juwe. Jadi dugaan masyarakat jangan-jangan seperti itu tuh silaturahmi tapi ada udang di balik batu kalau kata Bang Juwe. Iya, kalau politisi kan suka disangka macam-macam begitu. Semua laku, semua tindakannya pasti ditafsirkan macam-macam. Ada kepentingan di balik itu semuanya. Padahal kadang-kadang nggak begitu juga. Kadang-kadang mau ketemu ya mau ngobrol, mau sharing. Misalnya saya ketemu dengan Seno nanti ngopi, nggak ada. Mau lebih akrab saja. Toh Mbak Putri, yang harus dipahami oleh publik, masyarakat, para pemimpin-pemimpin kita, para politisi-politisi kita itu yang berkompetisi di ranah publik itu sejatinya semuanya saling kenal dan saling berteman. Tapi kadang-kadang kompetisi itu dimaknai oleh grassroots itu sebagai seperti permusuhan gitu. Padahal sejatinya itu kalau saya tarik dalam pemaknaan agama, misalnya saya dulu aktif, kami memaknai itu sebagai fastabiqul khairat saja, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kubu 01 punya semangat ingin berbuat yang terbaik. Kubu 02 Pak Prabowo dan Mas Gibran ini ingin berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara. Pun demikian dengan kubu 03. Ini semuanya lomba-lomba. Mana yang kemudian diterima oleh publik. Nah, itulah yang kemudian nanti mengelola pemerintahan. Nah, kalau kemudian nanti ada yang ingin melakukan check and balances di luar, ya, sebutlah itu dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, untuk saling mengingatkan, atau ta'awanu alal birri wat taqwa wa ta'awanu alal ismi wa udwan misalnya, ya itu bisa dilakukan. Artinya kita mau konsep Pak Prabowo itu ya politik itu harus tolong menolong, ta'awun tadi istilah saya itu politik ta'awun. Nah, silaturahim itu tadi kan saya sebutkan, ketika Pak Prabowo ketemu dengan Ibu Megawati itu tidak selalu maknanya Pak Prabowo dan Bu Megawati buat kesepakatan kemudian nanti bersama-sama ada di dalam pemerintahan. Bisa juga konteks normatifnya adalah Pak Prabowo dan Ibu Megawati misalnya membangun mutual understanding, kesepahaman bersama. Pak Prabowo, Bu Megawati, kita ingin bawa negeri ini menuju Indonesia yang maju. Nah, tapi kami tidak ada di dalam pemerintahan. Misalnya Bu Megawati bilang begitu. Atau sebaliknya, Bu Megawati sampaikan setelah diajak Pak Prabowo, misalnya kita sama-sama dalam pemerintahan. Silakan. Yang jelas bagi Pak Prabowo dan Partai Gerindra misalnya, kita ingin dorong bagaimana Indonesia itu bisa lebih akseleratif 5 tahun ke depan. Tapi tidak sampai merusak persatuan kita sebagai bangsa dan negara. Begitu Mbak Putri. Tapi kita juga pengen tahu masyarakat nih, Bang Daniel. Kedatangan Pak Prabowo Subianto bertemu dengan Pak Jokowi sampai 2 kali, bahkan yang terakhir tadi pagi, itu apa sebenarnya? Untuk tujuan apa? Apa yang coba ditunjukkan juga? Pertama, Pak Prabowo diundang Pak Jokowi untuk makan pagi atau sarapan tadi pagi. Kemudian kedua ya tentu kan sekarang ini Pak Prabowo intens sekali berkomunikasi dengan Pak Jokowi dalam rangka berbagi
pandangan lah, atau istilahnya itu ya Pak Prabowo sedang mengikuti coaching klinik sebagai presiden begitu. Jadi banyak sharing yang disampaikan oleh Pak Jokowi terkait dengan tugas-tugas sebagai presiden, berbagai permasalahannya dan sebagainya. Jadi Pak Prabowo banyak diundang secara rutin oleh Pak Jokowi untuk melihat secara langsung apa masalah-masalah yang kita hadapi mungkin 5 tahun ke depan. Itu yang selalu dilakukan Pak Jokowi dan diterima oleh Pak Prabowo hari ini. Kemudian kedua juga Pak Prabowo sebenarnya berkomunikasi juga dengan Pak SBY untuk bicara misalnya sharing dengan Pak SBY apa yang menjadi tantangan ketika Pak SBY dulu menjadi presiden. Jadi ada transfer of knowledge begitu. Atau transfer of experience atau pengalaman yang sudah dilalui oleh Pak SBY pun demikian bisa jadi ketika nanti bersilaturahim dan bertemu serta berdiskusi dengan Ibu Megawati. Jadi ini kan masalah intensitas saja, kebetulan Pak Prabowo berada di kabinet Pak Jokowi sehingga intensitasnya tentu lebih tinggi, apalagi Pak Jokowi pada hari ini Presiden Republik Indonesia. Baik, pertanyaan Bang Ju udah kejawab tadi. Silaturahmi apakah ada udang di balik batu? Jadi nanti tugasnya di medsos Bang Ju yang menjelaskan kepada para netizen. Nanti saya ngejelasin, Mbak. Saya mewakili TV One buat gitu. Ya, tapi Mas Eno juga mungkin punya pandangan mengenai hal ini. Kalau nanti Bu Mega bertemu dengan Pak Prabowo, apakah kemudian ada jaminan bahwa memang masih akan ada tetap berada di luar pemerintahan ini, PDIP ini, karena memang menguasai legislatif, Mas Eno? Ya, kalau bicara pertemuan Pak Rosan kemarin di kediaman Ibu, nggak ada udang di balik batunya, Pak. Yang ada itu soto, bakso, kemarin kita jadi sajian makanan untuk para tamu yang hadir gitu. Karena ya memang itu pure momentum Lebaran dan Ibu kan mengundang sahabat-sahabat, mengundang kader-kader seperjuangan yang kemudian rutin berdiskusi tentang kelangsungan demokrasi kita ke depan. Jadi biasa saja. Saya rasa dalam pertemuan itu pun juga tidak ada pembahasan spesifik mengenai pesan atau pertemuan lanjutan secara politis dengan Pak Prabowo. Yang ada adalah cerita-cerita tentang politik sebagai instrumen kehidupan yang penting untuk mengelola kehidupan bersama. Bu Mega malah banyak cerita pengalaman beliau sebagai pernah menjadi anak presiden, lalu sempat keluar dari istana dan menjadi ibu rumah tangga, kemudian kembali lagi menjadi salah satu tokoh politik perempuan yang paling berpengaruh pada waktu itu, dan kemudian melawan Orde Baru, menjadi presiden, menjadi wakil presiden, dan juga mengantarkan presiden sampai 2 periode saat menjadi ketua umum partai dan melakukan pelembagaan partai secara menyeluruh. Nah, pengalaman itu dan pengalaman Ibu yang berkeliling dari Sabang sampai Merauke, dari perjalanan panjang itulah yang banyak diceritakan oleh Ibu Mega kepada Pak Rosan. Di kursi atau di meja itu kan ada beberapa tokoh yang bergabung. Ada Pak Arifin Tasrif, ada Pak Abdullah Aswar Anas, ada Pak Hasto Kristianto, ada Mbak Puan, dan Pak Rosan dan Bu Mega sendiri. Jadi ya pertemuan penuh semangat kebangsaan. Maka kemudian pada saat nanti misalnya ada terjadi pertemuan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo, saya rasa beliau berdua adalah tokoh-tokoh bangsa yang sudah banyak mengalami arus sejarah, dan artinya pembahasannya akan banyak berorientasi pada spirit kebangsaan. Terkait dengan politik elektoral, saya rasa sekali lagi basis pengambilan keputusannya adalah tentu pasca MK menetapkan keputusan, dan sikap partai untuk kemudian menentukan berada di dalam atau di luar pemerintahan tidak bisa serta-merta. Itu harus dilalui melalui mekanisme internal partai yang harus terjadi melalui kongres. Jadi masih panjang Pak untuk pengambilan sikap itu. Jadi saya rasa sebelum ada kongres ya tidak bisa diputuskan apakah kemudian akan ada di dalam atau di luar pemerintahan secara definitif. Saya rasa itu. Baik, Mas Agung, menurut Mas Agung sendiri apakah kemudian pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo hanya sebatas sharing, coaching, berbagi pengalaman, atau sudah ada omong-omongan sebenarnya nanti Pak kalau bertemu Bu Megawati termasuk jembatani saya untuk nanti bertemu dengan Ibu Mega. Kira-kira menurut Mas Agung, tapi setelah jeda kita akan bahas mengenai hal ini saat lagi.
Kita lanjutkan perbincangan di Apa Kabar Indonesia Malam kali ini yang hadir di momen spesial, momen Lebaran Hari Raya Idul Fitri. Mas Agung, ini mengenai masalah tetap silaturahmi dan sebagainya. Saat ini kan sepertinya terputus nih silaturahmi antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Akankah kemudian rencana pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega bisa menjembatani hal itu? Ya, sangat mungkin ya, karena kalau melihat Pak Rosan ini kan suka atau tidak, dia masih juga sebagai duta besar Amerika di satu sisi dia ketua tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Jadi ketika dia hadir, saya kira dia sebagai political messenger, membawa pesan dari Pak Prabowo sekaligus juga menjadi orangnya Jokowi di sana saat bertemu Ibu Megawati. Jadi ketika nanti Pak Prabowo dan Ibu Mega ketemu, bukan tidak mungkin ini akan berlanjut kepada Pak Jokowi. Walaupun untuk sampai ke Pak Jokowi ini mungkin bahasa Mas Seno nanti butuh waktu yang panjang seperti pengambilan keputusan Kongres lagi. Karena untuk berkoalisi kan tadi panjang. Apalagi ini untuk menjalin komunikasi ulang dengan Pak Jokowi seperti itu. Jadi saya melihat kemungkinan itu ada walaupun membutuhkan waktu yang lebih lama lagi dibanding ketika bertemu dengan Pak Prabowo. Jadi ketika Mas Rosan kemarin hadir sebenarnya saya melihat juga di panggung belakang bahwa memang di satu sisi di kubu 02 ada kebutuhan untuk membangun koalisi maksimal di parlemen agar pemerintahan semakin stabil. Tapi di sisi kubu 03 juga ada kebutuhan bagaimana resources yang kemarin sudah dikeluarkan semasa Pilpres itu tidak serta-merta kemudian hilang begitu saja. Paling tidak minimal ini bisa dikonsolidasikan apakah dalam bentuk pembagian kekuasaan di parlemen misalkan dan tanda petik ketua DPR-nya jangan diganggu-ganggu misalkan, itu bisa juga seandainya memang memilih di luar pemerintahan. Kemudian kalau misalkan pun nanti ikut di dalam, otomatis ya di legislatif plus eksekutif juga gitu. Jadi saya kira kenapa butuh keputusan Kongres, saya kira memang ini pertimbangan yang tidak mudah. Karena apa? Karena PDIP kita tahu bersama Ibu Mega kan perlu perenungan yang dalam dan panjang biasanya sebelum mengambil keputusan-keputusan besar dan strategis. Jadi pilihan merapat atau di luar itu saya kira memang membutuhkan waktu. Tapi paling tidak saya jadi teringat di Amerika itu ada Presiden Club, isinya adalah mantan-mantan presiden bersama presiden yang itu perannya dari klub presiden itu bagaimana masing-masing presiden tadi bisa merajut komunikasi, berbagi, transfer of knowledge, transfer of experience, bahasa Bang Daniel tadi, agar presiden-presiden lintas pemerintahan tadi bisa semakin membuat Amerika semakin maju. Nah saya kira arahan Pak Rosan berkomunikasi dengan Ibu Mega ini penting karena bisa menjembatani komunikasi yang sudah ada di Pak Jokowi, Pak SBY, Ibu Mega, ini kan bagus ya. Pak Prabowo misalkan 4 presiden bersama berkumpul saling sharing dan saling ngasih masukan satu sama lain, itu membuat bangsa kita ke depan semakin lebih maju, semakin lebih baik dan ya positif sekali saya kira seperti itu Mbak Putri. Kalau sudah para elit politiknya ketemu kan harusnya masyarakatnya di bawah juga melupakan itu, move on. Jangan berantem lagi soal 01, 02, 03 harusnya Bang Jui. Iya kan? Kalau saya malah penasaran sebenarnya Mbak. Ini biasanya kan masyarakat kan saya paling rajin baca-baca komen ya. Dibanding baca buku, komen sosmed tuh lebih seru gitu Pak Ustadz. Asli bener. Karena banyak konflik di situ. Isinya konflik semua. Nah, pertanyaan yang saya tanyakan gini buat Mas Daniel. Andai kata tidak ada momen Lebaran, apakah pertemuan itu tetap dilaksanakan? Gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, katanya pertemuan yang pertama itu cuman 5 menit, gitu. Setahu Pak Rosan dengan ini ya, waktu datang ke itu sebentar ya Mbak, 5 menit itu satu lagu kalau nggak salah. Iya kan 5 menit satu lagu kan Mas ya? Kira-kira. Satu lagu Silent Seven kalau nggak salah. Nah itu mungkin ya kemudian 5 menit itu bisa bicara banyak hal gitu kan ya. 5 menit tuh kayaknya izin ke toilet aja udah. Nah itu mungkin nanti Mas Seno yang bisa jelaskan. Tapi ke Pak Daniel terlebih dahulu, silakan Pak Daniel. Iya. Pertemuan siapa yang 5 menit? Pak Prabowo maksudnya? Bukan, antara Pak Rosan datang pada saat beberapa kali kan, pertemuan 2 kali datang pada saat open house dengan Ibu Megawati begitu. Oh iya, kan silaturahim kan lumayan. Seno ada di tempat saya pikir biasa berdiskusi satu meja dan sebagainya. Karena memang momentumnya momentum Lebaran, jadi tidak butuh waktu lama karena banyak orang pasti yang ingin bertemu dengan dan bersilaturahim dengan Ibu Megawati. Itu pertama. Kemudian yang kedua, momentum ini uniknya Indonesia. Kita punya instrumen kebudayaan ya, atau sebutlah ini instrumen religiusitas yang membuat kita itu seperti disediakan oleh
oleh Allah Subhanahu Wa Taala arena rekonsiliatif begitu loh. Jadi orang nggak boleh bermusuhan lebih dari setahun misalnya, dalam konteks pemaknaan saya kebudayaan tadi ya, bukan pemaknaan agama. Tapi kalau kemudian kita disediakan untuk bersilaturahim setiap tahun melalui momentum halal bihalal, tadi Agung juga sebutkan itu, ini kearifan kebudayaan kita. Memang negeri ini itu negeri yang harus dijaga dengan persatuan, negeri yang tidak boleh dibangun dengan merawat benci atau merawat dendam. Dan saya kok punya keyakinan yang serupa, perspektif elit dengan grassroots itu relatif serupa kok, terkait dengan saling memaafkan atau kemudian mempersatukan, rekonsiliasi dan macam-macam. Walaupun dalam konteks politik Indonesia, saya dalam konteks kompetisi Pilpres saya tidak bersepakat ada rekonsiliasi karena memang tidak ada konflik. Yang ada adalah kompetisi. Nah, di grassroots itu, Mas Jui, saya kok nggak ngelihat mereka sedang bicara tentang konflik politik. Di kampung-kampung itu udah lupa dengan Pilpres. Yang mereka ingat itu sekarang itu adalah kembali beraktivitas, kembali bekerja. Mereka ingin lihat presiden yang baru bekerja dan memenuhi janji-janji politiknya. Itu yang kita temui di grassroots. Yang bikin rame itu adalah sosial media memang. Jadi sosial media itu bikin berisik, bikin noisy. Yang kadang-kadang isinya juga buzzer. Kadang-kadang memang ada beberapa kelompok yang memang sengaja merawat kebencian itu sebagai komoditas politiknya. Nah, itu yang paling berbahaya. Jadi saya terus terang ingin menyebutkan bahwasannya memang ada beberapa pihak yang memang sengaja merawat kebencian politik itu sebagai komoditas, sebagai komoditas elektoral untuk meninggikan elektoralnya atau meninggikan kelompoknya. Nah, itu yang tidak sehat sebenarnya. Tapi kalau di tingkat masyarakat, di bawah segala macam, di kampung-kampung, itu sudah bicaranya adalah bagaimana bisnis bisa lancar, ngelawak bisa berjalan dengan baik, begitu. Kan semuanya jadi bisnis, kemudian yang dagang bisa berdagang dengan baik tanpa ada berisik penggangguan-gangguan yang berarti. Sudah di situ semuanya bicara. Nah, saya Bang Daniel sepertinya juga terpencet lagi tombol mute-nya. Nanti mungkin bisa dilanjutkan Bang Daniel, karena kami tidak bisa mendengar suara Bang Daniel. Tapi mungkin Mas Seno terlebih dahulu yang ada di saat pertemuan itu berlangsung, silaturahmi tersebut bisa cerita. Karena Mas juga penasaran, ini ketemunya sangat pendek, tapi apa kemudian yang bisa hubungan hangat seperti apa? Bagaimana kemudian ekspresi dari Bu Mega saat bertemu dengan Pak Rosan dan sebagainya. Silakan Mas Seno. Ya, kemarin kan ada berita yang menyampaikan bahwa Pak Rosan hanya 5 menit, kemudian kembali lagi. Lalu itu jadi heboh, jadi rame, karena ini kenapa sampai 2 kali. Sebenarnya sederhana saja, waktu itu bukan dari pagi sampai sore ada Ibu menerima tamu. Sehingga pada pagi hari itu masih banyak orang yang datang. Akhirnya kemudian karena sangat ramai, akhirnya Pak Rosan beraktivitas lain dulu, dan akhirnya kembali lagi di sore hari untuk bertemu dengan Ibu. Jadi sesimpel itu, karena memang masih sangat ramai di pagi hari. Tapi pada dasarnya memang pertemuannya ya berlangsung dengan membicarakan cerita-cerita pengalaman tentang Ibu. Dan itu ada banyak juga tamu-tamu yang hadir, ada para menteri, ada para kader-kader PDI Perjuangan, dan banyak tokoh, ada duta besar dan lain sebagainya yang hadir di kediaman Ibu. Jadi saya rasa secara periodik kan memang dilakukan pertemuan sebenarnya. Di luar momen Lebaran sekalipun, Bu Mega juga sering melakukan pertemuan-pertemuan dengan para tokoh, para akademisi, para pakar, termasuk dengan Pak Ganjar Pranowo, dengan Prof. Mahfud MD, dan banyak tokoh-tokoh lain yang memang secara rutin Ibu berdiskusi dengan beliau-beliau semua. Jadi saya rasa ya Lebaran menjadi satu momentum halal bihalal yang khas dengan tradisi kita. Dan Bung Karno juga salah satu tokoh yang kemudian menginisiasi gagasan tentang halal bihalal. Dan itu menjadi satu tradisi hingga hari ini yang kita pelihara. Tapi pada dasarnya Mbak, kalau bicara tentang kontestasi pemilu, saya rasa ya saya sepakat dengan Mas Daniel
kemarin itu tidak ada yang harus direkonsiliasi sebenarnya secara kompetisi elektoral. Karena memang di dalam pemilu kita merayakan perbedaan. Ya orang harus berbeda. Kalau semuanya sama, tidak ada yang berbeda, lalu esensi demokrasinya di mana? Maka saya rasa memang pemilu itu adalah sarana yang tepat untuk merayakan perbedaan itu. Sehingga tidak ada, kalau bicara tentang persoalan personal antara kami dengan Pak Prabowo misalnya, yang terjadi hingga hari ini. Jadi tidak ada rekonsiliasi secara personal. Tetapi dalam catatan-catatan kritis yang kami sampaikan selama pemilu mengenai demokrasi, pelanggaran etik, dan lain sebagainya, tetap menjadi satu catatan yang tidak hanya kami yang menyuarakan, banyak orang pihak akademisi, banyak kelompok yang turut menyuarakan, dan itu kami perjuangkan melalui mekanisme-mekanisme konstitusional. Di luar persoalan itu, saya rasa secara substansial, secara personal dengan para elit-elit politik, para tokoh-tokoh yang berseberangan pendapat dengan kami, secara personal tidak ada masalah. Baik, Mas Eno, Bang Dhanil, terima kasih sudah berbagi cerita dengan kami, sudah berbagi pandangan juga apa makna dari pertemuan-pertemuan pada saat silaturahmi ini, dan juga rencana ke depannya kita akan terus tunggu. Kita akan nantikan juga rencana pertemuan Ibu Megawati dengan Pak Prabowo Subianto. Sekali lagi terima kasih, selamat menikmati Hari Raya bersama keluarga, Bang Dhanil, Mas Eno. Kita akan jeda sejenak, saat kami kembali juga kita akan dengarkan kembali tausiah dari Ustadz, kemudian juga Mas Juwe ini juga akan berbagi cerita, termasuk juga pandangan politik dari Mas Agung. Tapi setelah jeda, kami sudah kembali.